Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Metro Jaya dalam suasana yang khidmat dan tertib. Tadi saya mau naik sini, kesempatan terakhir diarahkan oleh Ustadz Fauzi Bowo. Kapolda ini kan terakhir Bapak naik panggung, jangan salah ngambil jalan Pak. Jalannya gimana Pak Ustadz Fauzi Bowo? Bapak sudah haji belum? Insya Allah sudah Pak. Ya sudah, kayak tawaf saja kan. Mulai, namun itu suatu tugas lagi yang memang harus saya laksanakan. Dengan kemudian dilanjutkan lagi, pemanasan lagi Ciletik. Kemudian terakhir Ampera. Saya kira ini adalah suatu pengalaman yang sangat berharga dan bagi saya dan seluruh jajaran mungkin tidak bisa dilupakan. Sehingga di dalam menginjakkan tugas pertama di Polda Metro Jaya, saya bersama rekan-rekan di jajaran Polda Metro Jaya, salah satunya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat untuk ikut serta di dalam mengelola keamanan dengan intinya Polda Metro Jaya. Sehingga langkah-langkah kita koordinasikan dengan Bapak Gubernur, Bapak Pangdam. Bagaimana yang pertama membuat suasana Jakarta khususnya pada pelaksanaan bulan Ramadan sampai nanti Lebaran itu menjadi target yang pertama. Sehingga kami komitmen dengan Puspida bahwa semua komunitas masyarakat harus disentuh. Apalagi komunitas yang mempunyai jumlah yang sangat besar. Itu semua menjadi potensi gangguan untuk terjadinya atau berimplikasi kepada masyarakat. Dan itulah tekad kita lakukan bersama dengan Bapak Gubernur, Bapak Puspida yang lain. Walaupun banyak rekan-rekan atau masyarakat yang lain meragukan bagaimana apa bisa itu nanti akan kita kelola dengan baik. Alhamdulillah kami bersama Puspida bahwa selama masyarakat kita tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar hukum, itu bagian daripada mitra kita untuk mengelola keamanan itu. Tapi begitu ada yang melanggar hukum, ya kita harus tegas untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan alhamdulillah semua kita bisa kelola dengan baik selama bulan puasa, tidak ada satupun syirik. Semua itu juga bagian menjadi langkah-langkah yang secara integral. Bicara masalah Ciletik, saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa itu tidak ada konflik antar agama. Karena apa? Permasalahan yang dituntut adalah ketentuan, aturan, bagaimana itu tidak dituntut. Dan itu semua bisa kita redam. Kalau misalnya terjadi pada saat itu, ya, kembali lagi tidak terseret kepada masalah-masalah konflik seperti itu. Tapi itu adalah berangkat daripada peristiwa pidana. Sehingga dengan tegas saya sampaikan, ini adalah peristiwa pidana kriminal yang memang harus ditetapkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat yang berkaitan dengan Ampera, saya kira media semua sudah mengikuti dengan segala keterbatasan Polda Metro Jaya. Tapi bahwa itu semua masih di bawah kendali dan pengelolaan keamanan yang baik. Kejadian itu memang hanya sekitar 30 menit. Tapi permasalahan yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat itu tidak berkembang. Pasca itu kemudian Puspida juga bersama-sama menyelesaikan permasalahan.
walaupun Bapak Gubernur ada di Belanda yang jauh, beliau mengikuti apa yang bisa dibantu, bagaimana masyarakat semua kita libatkan untuk meredam itu semua. Itulah selama 4 bulan yang saya lakukan bersama rekan-rekan Polda Metro Jaya, dibantu dengan unsur Musbida dan masyarakat Jakarta di dalam mengelola keamanan. Sekali lagi, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur beserta seluruh unsur Musbida, pemerintah daerah, TNI, masyarakat Jakarta, membantu untuk bagaimana Jakarta ini tetap aman dan kondusif. Perlu langkah-langkah penegakan hukum yang baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami juga mohon doa restu, mudah-mudahan melaksanakan tugas berikutnya di Bahar Kampolri kami selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil tempat di depan panggung untuk menerima cendera mata Bayangkari Daerah Metro Jaya. Cindera mata yang kedua, kami mohon berkenan kepada Pangdam Jaya. Kami silakan. Cindera mata yang ketiga. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih. Kemudian cindera mata yang kelima disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Terima kasih. Selanjutnya untuk cindera mata yang ke-8 dari Selanjutnya, untuk cindera mata yang ke-9 dari rekan-rekan wartawan disampaikan oleh Edi. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan dengan hormat kepada Komjen. Yang Bapak omeli dulu, Mas. Bapak Indarto, Bapak puji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Minimal nikmat sehat
sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan serah terima jabatan, dan sekaligus hari ini kita akan mengantar tugas Pak Timur ke tempat tugas yang baru. Sebagai orang baru ketiga kalinya Pak Gubernur saya ke Jakarta, karena dulu pangkat Kapten AKP saya sudah di Jakarta, kemudian setelah ke Mabes Abri dan tadi disebutkan sampai dengan ke Timur kembali lagi Pak. Ya Bapak perintahkan dulu untuk mengkritikkan dari sini Pak. Dulu personel Polda Metro itu terus kabak dakarnya diganti Pak, sampai yang bisa dipercaya 2 tahun itu cuma saya Pak menjadi kabak dakar. Dan saya mendapatkan penghargaan dari beliau setelah serah terima begitu banyak Polda Metro Jaya. Dan banyak kenangan saya dari Bapak Kapolri pada waktu itu, Pak Dejo, karena saya dibawa oleh Pak Wenas ke Timur untuk merubah dari Polda menjadi Polda, dan setelah menjadi Polda kita terus berturut-turut. Kalau tadi disebutkan jabatan saya ada yang hanya 1 bulan, 2 bulan, kayaknya memang komputernya Mabes itu namanya Sutarman semua. 4 bulan, dan ini juga terulang kembali 3 bulan kembali ke sini. Tapi lagi dinamika yang berkembang di lingkungan organisasi kepolisian dihadapkan kepada tantangan tugas yang memang sangat dinamis, apalagi sekarang kita berada di ibu kota. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Timur bahwa ibu kota adalah barometer dari seluruh kegiatan yang ada di Republik ini, tetapi juga ibu kota, kejadian-kejadian yang sifatnya lokal itu pun berdampak pada ibu kota ini. Oleh karenanya begitu berat untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat sosial yang ada di ibu kota ini, maka tidak mungkin salah satu institusi kita bisa bekerja sendiri untuk mengatasinya. Kita punya berbagai kekuatan yang harus kita satu padukan, bersamakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terus berkembang pada akhir-akhir ini. Oleh karenanya, dalam forum yang berbahagia ini hadir seluruh pimpinan yang ada di DKI ini. Tentu di semuanya kita harus mampu membuat satu visi kita, bagaimana mengatasi Jakarta sehingga Jakarta bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di DKI ini. Kalau saya hanya berbicara masalah tugas pokok Polri yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi dan melindungi masyarakat. Dari akhir dari kegiatan kita adalah rasa aman dan rasa tertib serta kepastian hukum, serta terlindunginya hak-hak asasi manusia. Kalau saya hanya berhenti pada sisi itu, maka saya hanya berbicara pada institusi Polri, tapi tidak berbicara pada kepentingan masyarakat secara luas. Kepentingan masyarakat secara luas itu sudah tertuang di dalam Preambul Undang-Undang Dasar 45, di mana seluruh aparatur dan seluruh stakeholder kita untuk membawa masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, tentram, sejahtera. Kemudian kita juga turut perdamaian dan seterusnya. Itu adalah tujuan nasional yang sudah dicetuskan oleh pendahulu kita. Dan saat ini kita yang mengawaki di seluruh strata jabatan untuk mengarahkan semua potensi kita menuju kesejahteraan, kedamaian, kecerdasan, keamanan dan keadilan yang tertuang di dalam Preambul Undang-Undang Dasar 45. Oleh karenanya apapun output yang dikeluarkan atau outcome yang dilaksanakan oleh institusi Polri dalam rangka menciptakan keamanan, untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan menuju kesejahteraannya adalah situasi yang seperti ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sesuai dengan profesinya, dengan nyaman, dengan tenang dan ikhlas, sehingga akan tercipta lapangan-lapangan pekerjaan, terkurangi pengangguran dan goalnya ke dalam kesejahteraan. Kalau seluruhnya kita sudah berbicara tentang kesejahteraan, maka tidak ada protes dari masyarakat. Demikian juga nanti kita akan turun ke lembaga pendidikan, kita akan menyampaikan kepada sana untuk menyatukan visi kita. Tugas lembaga pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak didik, tetapi jangan berhenti pada cerdas saja. Setelah cerdas, kesejahteraan dan keterampilan ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan goalnya juga sejahtera. Demikian juga saya ajak teman-teman dari media, dari pers, tugas saudara-saudara dalam
menyampaikan fakta dan fakta yang ada, yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang terjadi di lingkungan seluruhnya itu disampaikan kepada publik. Ada dua fakta. Fakta yang pertama adalah fakta yang mengerikan, fakta kekerasan, fakta pembakaran. Itu adalah fakta, tidak salah. Mereka menyampaikannya. Tetapi juga ada fakta kesejukan, ada fakta keindahan, fakta kebersamaan. Kita sedang akan memilih sekarang fakta mana yang harus kita sampaikan. Kalau faktanya fakta kekerasan yang kita sampaikan dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka itu akan menimbulkan satu ketidakpercayaan masyarakat. Pura-pura akan datang atau investasi, datang pun sudah ngeri untuk datang. Tetapi kalau fakta yang disampaikan adalah fakta keindahan, fakta kesejukan, fakta kedamaian, orang akan datang. Dan datang akan investasi, dari investasi akan tercipta lapangan pekerjaan, goalnya adalah kesejahteraan juga. Oleh karenanya, saya kira kita berdiri dan berada di sini ini, walaupun saya mungkin baru, tapi sudah begitu banyak yang sudah diciptakan dan dilaksanakan oleh Pak Timur Pratopo yang menjadi fundamental untuk melangkah lebih lanjut. Saya kira kita harus menyatukan visi dan persepsi kita bersama. Apakah kita akan berjalan sendiri-sendiri, tetapi saya kira itu tidak. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berjalan bersama, bergandengan tangan, sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta dan persoalan bangsa ini untuk menuju kepada kesejahteraan. Kalau itu seluruhnya sudah kita lakukan, maka mungkin protes masyarakat akan berkurang, kejahatan, kriminalitas juga akan berkurang, dan itulah akan tercipta kedamaian dan keindahan. Itu adalah visi yang harus kita canangkan bersama. Dan setiap organisasi sekecil apapun, kita harus menyatukan visi dan persepsi kita untuk membangun republik ini yang sudah berdiri dan merdeka sekian lama untuk kita perjuangkan bersama, dan sekarang kita mengawaki di seluruh strata institusi. Sekarang kembali kepada kita yang sekarang juga bukan hanya kita sendiri, tetapi membawa institusi kita yang menggerakkan 30-an personil dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk kita bersama-sama mengatasi berbagai persoalannya. Ini saya kira satu harapan, dan tentu saya orang baru apa yang sudah disampaikan oleh Pak Timur. Karena tawafnya Pak Timur ini saya sudah mengikuti 3 kali, Pak Gubernur. Jadi pada saat di Selapa, di Jawa Barat, kemudian di sini, dan sekarang yang terakhir mungkin sini supaya nggak kesasar saya. Ibu dan Bapak sekalian, tentu saya orang baru, walaupun baru yang ketiga kalinya. Tentu saya mohon perkenan Ibu dan Bapak sekalian, khususnya Bapak Gubernur, untuk menerima kedatangan saya, dan tentu nanti dengan istri, tadi sudah disebutkan, saya kira mungkin tidak perlu saya perkenalkan. Saya sumpah demi Allah bahwa istri saya hanya satu. Kenapa saya katakan masalah istri pun bisa di blow up kemana-mana, nggak karu-karuan. Makanya saya sudah sumpah demi Allah istri saya hanya satu. Itu menjadi ya sesuatu yang kadang-kadang bukan masalah dipermasalahkan. Dan tentu saya orang baru, saya berupaya sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk segera menyesuaikan diri dengan keadaan ibu kota ini, sehingga secara bersama-sama bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di ibu kota ini. Kalau ibu kota selesai dan baik, maka seluruh wilayah Indonesia akan baik. Dan kami mohon juga apa yang telah diberikan dukungan kepada Bapak Timur Pratopo selama memimpin Polda Metro Jaya ini untuk dapat diberikan kepada saya dan seluruh kekuatan yang ada di Polda Metro Jaya ini, sehingga kita mampu menyelesaikan